pindahan ke Amerika dan kerja di Amerika, tentunya kita harus file income tax. Di video kali ini saya akan membagikan dan share spreadsheet yang saya buat tiap tahunnya untuk mempermudah saya untuk file tax di akhir tahun. Simak aja. Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris. Fellow YouTubers sudah lihat ya bahwa di video kali ini saya akan membahas mengenai spreadsheet yang saya buat ketika saya mengerjakan delivery untuk Amazon alias Amazon Flex. Nah, saya akan membagikan ilmu berdasarkan pengalaman saya sih. Ini ya formula yang efektif. Semoga value YouTubers bisa belajar dari spreadsheet sini. Jadi kalau misalnya value YouTubers pindah ke Amerika, mungkin juga mulai mengerjakan Amazon Delivery atau Amazon Flex tersebut, value YouTubers mungkin bisa ngintip-ngintip sedikit spreadsheet tersebut. Jadi ketika mengerjakan tax season ya, dan sekarang ini adalah tax season, value YouTubers bisa mempermudah proses filing tax, income tax tersebut. Jadi apa saja yang harus direkam, direkord, kita simak aja, kita lihat aja. Habis ini ya kita akan bahas. Lanjut. Ini dia spreadsheet yang saya kerjakan untuk Amazon Flex di tahun 2025. Value YouTubers mungkin sudah tahu ya bahwa saya mulai ngerjain side hustle ini semenjak tahun 2024, dan hari ini tahun 2025 sudah harus file tax lagi, nggak berasa. Dan anyways, di sini saya ada mirip-mirip ya seperti yang GrabHub saya share di tahun lalu. Jadi di sini saya ada kasih tulis shiftnya, tanggal saya kerja, periodnya ya. Terus di sini saya kasih note di sini. Nah, note-nya ini saya gunakan apabila saya harus menggunakan toll road ketika melakukan delivery tersebut. Karena toll road itu kita harus bayar, jadinya saya harus taruh notes di sini. Bayarnya berapa sebagai expenses dan tanggal, dan preferably ada detailnya seperti jam. Jadi kalau misalnya Januari 2, anggap aja saya lewat toll road di jam 10.35. Di sini saya harus tulis. Jadi memudahkan nanti untuk dicek kembali. Nah, di sini saya juga ada tulis starting mile-nya dan juga ada end miles-nya juga. Nah, di sini starting miles-nya saya mulai sini 235.553, beresnya di 235.613. Ini high mileage, saya mengerjakan delivery ini saya menyetir 90 mile. Nah, ini daily pay-nya sekian ya, masih di bawah threshold-nya ya. Jadi karena saya itu masih, saya bilang $1 per mile is the key. Jangan lupa untuk gasoline kita keep track ya, bensinnya, penggunaan bensinnya harus kita keep track selalu. Dan kalau misalnya ada maintenance nih, contohnya aja di sini saya ada maintenance, ganti oli. Dia $53 dan 85 sen. Kok murah bro? Nah, simple aja, kerjain sendiri, labornya nggak bayar, jadi hanya the cost of the oil itself, jadi lebih murah. Nah, dia. Jadi seperti tadi saya udah bilang ya, ini yang contekan sedikit nih yang saya spreadsheet yang saya submit ke CPA tiap tahunnya ketika saya file tax. So here it is. Period kerjanya, starting mileage, end mileage, mileage driven, pay sehari-harinya, bensin, weekly pay-nya, tentunya dari daily pay, di sini weekly pay kita tambahin, dan juga ada car maintenance di sini harus kita include. Nah, di sini kita juga harus include kita punya cell phone. Kenapa include cell phone? Simple aja breakdownnya. Karena cell phone ini adalah media yang kita gunakan untuk
mengerjakan ojol tersebut ya, Amazon Flex tersebut. Dan ada close kok di sini bro. Nah simple aja. Close itu juga deductible, apalagi kalau misalnya close itu kita beli untuk bekerja. Contohnya kalau misalnya kita beli jaket, kita bisa masukin. Tapi di tahun ini saya nggak beli jaket karena sebelumnya udah beli, jadinya tahun ini hemat aja sedikit, jadi nggak usah beli jaket. So here it is ya. Perlu diingat ya bahwa car insurance masuk sebagai expenses ketika kita melakukan Amazon Delivery atau Amazon Flex. Jadi ini juga harus kita include di kolom expenses. Karena, well, can't drive without car insurance di Amerika. Well, at least in California you cannot. Jadi jangan lupa masukin yang ini. Perlu diingat ya bahwa Amazon Flex atau delivery untuk Amazon ini kita kerja sebagai independent kontraktor. Jadi nanti di akhir tahun kita mendapatkan form yang namanya form 1099 atau 1099. Nah, di situ ada breakdown listing mengenai income yang sudah kita dapat di fiscal year tersebut. Jadi ini harus diingat ya. Independent kontraktor, form 1099, 1099, dan tentunya kita harus keep track semua kita punya expenses in addition to, of course, our income ya. Kenapa? Karena, well, expenses tersebut bisa kita gunakan untuk deduction. Jangan lupa untuk record all the miles, karena mileage driven in every delivery itu penting sekali untuk deduction kita di akhir tahun. Simak tuh ya, jangan sampai lupa. Saya mau bagi sedikit pengetahuan saya nih ya. Write it down. Oke, fellow YouTubers, terima kasih udah nonton video ini. Saya sudah membagikan ilmu saya mengenai spreadsheet yang saya kerjakan, saya buat untuk Amazon Flex atau delivery driver untuk Amazon. Saya akan pisah dulu, saya mau ngopi. So cheers semuanya ya. Hampir lupa ya, sekarang udah spring lagi, nggak berasa. So kopi yang kita minum tentunya ini dia, Spring Day Blend dari Starbucks, limited edition. Tiap tahunnya limited edition. Ini enak banget nih kopinya, jadi harus setiap tahun, tiap spring harus kita beli untuk kita enjoy. Meskipun spring masih sedikit dingin, makanya masih pakai jaket. So anyways, sekian dulu. Ingat ya, saya di sini bukan tax expert, saya hanya membagikan ilmu melalui edisi pindah ke Amerika dari Triple N Channel ini untuk memudahkan proses fellow YouTubers pindahan ke Amerika. Saya membagi ilmu, membagi pengalaman. Semoga fellow YouTubers bisa belajar dari sini dan, well, do things at your own risk. Of course, tentunya harus bikin disclaimer dulu karena saya di sini hanya membagikan pengalaman hidup saja di Amerika selama 26 tahun ya. Anyways, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke video Triple N Channel ini dan stay tune aja untuk video selanjutnya. Take care.